Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jemaah maghrib rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian tentang amar ma'ruf nahi munkar. Pada kajian sebelumnya kita sudah sedikit memahami terkait tingkatan-tingkatan di dalam amar bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Masing-masing orang mempunyai kedudukannya sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya di dalam kehidupan ini. Barang siapa melihat kemungkaran sesuai dengan kedudukannya, dia wajib untuk merubah dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Jika tidak mampu, maka dia merubah dengan lisannya atau perkataannya. Ketika hal tersebut juga tidak mampu, maka dia merubah dengan kata-katanya atau hatinya, maaf. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nabiyyin ba'atsahu Allah fi ummah qabli, ya. Tidaklah Allah mengutus seorang rasul, seorang nabi kepada umatnya sebelumku, illa kana lahu min ummatihi khawariyun. Pasti akan ada di antara umat-umat nabi-nabi tersebut orang-orang khawariyun, pengikut setia yang senantiasa menjaga kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Wa ashabun ya'khuduna bisunnatihi wa yaqtaduna bi amrih. Ya, senantiasa menjaga sunnah-sunnah dan mengikuti perintah-perintah Nabi tersebut. Summa innaha takhlufu min ba'dihim. Kemudian sesudahnya menggantikan sesudah mereka. Khulufun, generasi-generasi, ya. Sudah datang orang-orang yang menjaga Al-Quran dan Sunnah, akan datang generasi berikutnya. Mereka berkata, ma la yaf'alun, yang tidak mereka kerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mengerjakan apa-apa yang tidak diperintah oleh syariat agama Allah. Ini Rasulullah memberikan kabar kepada kita semuanya bahwa besok, ya, sesudah generasi-generasi terbaik daripada umat Islam akan datang generasi yang mereka mengerjakan segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi akan senantiasa ada segolongan dari mereka yang teguh di atas jalannya Allah, dan ini jumlahnya sangat sedikit. Lalu Rasulullah melanjutkan, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa jahadahum, ya, artinya melawan mereka dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Faman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Barang siapa melawan dengan lisannya, maka dia beriman. Faman jahadahum biqalbihi wa huwa mu'min. Barang siapa melawan dengan hatinya, maka dia mukmin. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal, ya. Ketika hatinya sudah tidak menolak yang demikian, maka berarti
tidak ada keimanan sebesar biji sawi pun di dalam hatinya. Kalau hadis yang di awal itu terkait kemungkaran secara menyeluruh, secara umum, ya, hadis yang mulia ini terkait dengan syariat agama Allah. Bahwasanya nanti di akhir zaman akan datang generasi-generasi yang suka mengada-adakan bid'ah dalam agama, suka mengada-adakan perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatasnamakan agama. Mereka menjalankan agama berdasarkan ra'yu, berdasarkan pemikiran sendiri. Mereka menjalankan agama tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Kata Rasulullah, barang siapa yang berjihad, ya, melawan dengan tangannya, artinya berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia termasuk beriman. Begitu juga orang-orang yang menyerukan untuk menghindari atau tidak mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, dia mukmin. Ada juga sebagian orang yang hanya mungkin tidak suka, akan tetapi tidak berani mengungkapkan atau tidak berani berubah, akan tetapi hatinya masih menolak hal-hal tersebut, masih termasuk mukmin. Kalau yang di dalam hatinya sudah tidak menolak, itu berarti tidak ada keimanan sama sekali. Ini, ya, makanya penting untuk kita fahami. Untuk kita pahami apa-apa yang menjadi tuntunan agama Allah, apa-apa yang bukan menjadi tuntunan agama Allah. Karena zaman sekarang ini sangat-sangat banyak kegiatan keagamaan, baik urusan akidah, urusan ibadah, urusan muamalah yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan itu semuanya, terutama sesuai dengan kemampuan kita di keluarga kita. Contoh misalnya, ada keluarga kita, anak dan cucu kita melakukan perbuatan keagamaan yang tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya, wajib kita untuk melarang itu, atau melaksanakan hal-hal yang melanggar ketentuan syariat. Contoh yang paling mudah misalnya, anak kita merayakan hari ulang tahunnya misalnya, itu wajib panjenengan melarang. Itu masalahnya di dalam lingkup kekuasaan panjenengan. Itu penting, ini harus difahami. Ini contoh mudah. Itu nanti merambah kepada di lingkungan, di negara, sebuah desa dan sebagainya, itu masing-masing sesuai dengan kedudukan kita. Begitu juga ketika kita misalnya mendapati anak-anak kita atau saudara-saudara kita, ya, menjalankan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya, kita harus tanggap. Kita sebagai orang tua harus berilmu mana yang merupakan ibadah, mana yang merupakan bukan ibadah. Karena ibadah itu harus ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya seorang teman, ya, dia berpuasa setiap hari berpuasa, ya. Ya, ketika saya tanya, ya, alasannya bukan karena mengikuti sunnah, akan tapi memang kepengin saja atau gimana. Yang jelas secara akidah dia melenceng. Karena Rasulullah menyatakan kalau mau buat puasa sunnah yang paling paling berat atau paling banyak itu adalah puasa Nabi Daud, sedina puasa sedina buka. Kalau dia melaksanakan puasa setiap hari berterus-terus selama hidupnya, ini jelas bukan merupakan ibadah. Paham gak? Sama panjenengan misalnya kalau dari pagi sampai malam sholat baik, bagus nom betul? Tidak, walaupun sholat itu bagus, itu
Paham gak? Dari pagi sampai malam sholat bae misalnya. Aku tak bapak mari ngending lah wedi mbok dosa. Sholat bae gitu. Ya kadang kita tidak kita sebagai orang tua kadang tidak memahami, apalagi zaman sekarang ya, di media sosial sangat sangat banyak beredar yang namanya hadis palsu, yang namanya ajaran-ajaran yang tidak jelas ya. Ini harus kita sekali-kali membuka wawasan anak kita ajak ngobrol terkait agamanya, terkait pergaulannya dan sebagainya. Ini penting. Ya, terkait ini penting apalagi untuk anak-anak sekarang ini benar-benar membutuhkan arahan. Kalau tidak nanti akan semakin tersesat. Itu seperti itu. Ini jamaah rahimakumullah, terkait kemungkaran ini kadang kita mendapati bahwasanya kemungkaran yang terjadi kadang itu bagaimana cara menyampaikannya, ketika kemungkaran itu terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang harus kita lakukan pertama adalah kita lihat diri kita pertama dan keluarga kita. Ketika ada kemungkaran, apakah diri kita atau keluarga kita terlibat atau tidak, maksudnya yaitu yang penting, yang utama. Masing-masing orang harus seperti itu. Ketika terjadi kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, yang utama adalah introspeksi, melihat kepada diri sendiri, kepada keluarga sendiri. Apapun bentuk daripada kemungkaran tersebut. Misalnya ada anak pada minum-minum, misalnya itu mudah saja. Contohnya, kasih contoh yang mudah, yaitu kita introspeksi, saya pribadi sendiri, anak-anak kita dilihat apakah ada yang ikut atau tidak. Itu yang utama yang harus kita lakukan untuk bisa mencegah kemungkaran. Kalau masih ada, kita cegah sedini mungkin. Kita lihat memang berat kalau ketika kemungkaran, misalnya yang lebih besar lagi, misalnya ada geger maling. Ya kita lihat dulu, introspeksi, apakah ada keluarga saya yang terlibat atau tidak. Introspeksi. Harus kita melihat orang-orang terdekat kita. Jangan melihat ke sana-sana dulu. Ya, kita lihat sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin raja dari rumah, harus tahu anak-anak kita benar-benar, anak cucu kita terlepas dari hal itu semuanya. Ya, ketika semuanya seperti itu, insya Allah ya baru kita bisa melihat. Kalau sudah orang di luar dari kita, berarti kita sudah menjadi musuh bersama. Itu seperti itu. Monggo, ini senantiasa dalam segala macam hal. Ya, ketika terjadi kemungkaran, kita lihat, kita proteksi terlebih dahulu anak keturunan kita. Karena walaupun kita beriman, belum tentu anak kita beriman. Begitu juga anaknya beriman, belum tentu bapaknya beriman. Contohnya ada Nabi Ibrahim, anaknya beriman, bapaknya tukang gawe ini patung didol, gue disembah. Itu contoh Nabi Ibrahim, orang beriman, tapi bapaknya orang yang tidak beriman. Kebalikannya dengan Nabi Nuh beriman, anaknya tidak beriman. Apalagi panjenengan dan saya. Itu maksudnya. Bisa saja kemungkinan itu seperti itu. Jadi ketika ada kemungkaran, sekali lagi kita introspeksi kepada diri kita, keluarga kita. Jangan sampai ada anak cucu kita yang terlibat dalam setiap kemungkaran, apapun itu bentuknya. Kemungkaran yang terkait dengan agama atau terkait ketertiban masyarakat atau kriminal-kriminal yang lain. Itu. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya mengingkari kemungkaran adalah sesuatu yang telah disepakati sebagai sebuah kemungkaran yang jelas-jelas. Misalnya syirik,
Itu jelas-jelas sebuah kemungkaran. Syirik itu sangat banyak ya, menyembah berhala, menyembah orang, nginguni jimat, ya, menyembelih untuk selain Allah dan sebagainya. Panjenengan belum pasti sudah insya Allah sudah paham, mendatangi dukun, ya, percaya kepada peramal dan sebagainya. Itu semuanya adalah merupakan kesyirikan, ya. Harus kita cegah. Pertama dengan kekuatan, kedua dengan lisan, minimal dengan hati. Kalau itu menyangkut keluarga kita, misalnya ada keluarga kita yang masih punya jimat misalnya, kita wajib untuk menghilangkannya. Ya, misalnya ketika ada keluarga kita yang suka pergi ke dukun, kita wajib untuk mencegahnya. Ya, kalau tidak bisa dengan kekuatan, dengan perkataan minimal. Ini semuanya harus kita benar-benar menjalankan perintah Allah. Setiap yang kita laksanakan, yang kita lakukan, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, insya Allah akan enteng. Semuanya akan enteng ketika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Ya, apalagi menyembah kubur, berdoa dan meminta kepada selain Allah. Sihir, ya, ini sihirnya nama sihir, tenaga dalam, ya, ilmu-ilmu seperti itu, ini semuanya masuk ke dalam kategori sihir. Orang tua harus tahu, jangan sampai anak-anak kita terlibat, walaupun balutannya mungkin dengan membaca bacaan Al-Quran. Zaman saya muda, saya pernah dikasih itu, baca kul huwallah ping pitu aja ambekan. Mati ya. Atau zikir la ilaha illallah 1000 kali sehabis sholat, subhanallah 1000 kali. Nggak suka orang mempan dibacok jere, ala nyelem batin jere sapa itu. Padahal dulu saya tidak mengerti agama, tapi saya menolak, hati saya menolak. Itu zaman dahulu pernah, ya, ketika pengen punya ilmu apa, ya, mungkin teman-teman ada yang pernah jajal-jajal, ya, alhamdulillah sekarang sudah sadar. Ya, nah ini tipuan setan. Ini semuanya masuk dalam kategori sihir. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan nanti di akhir kiamat hampir setan itu datang dari dasar laut, dia membacakan Al-Quran kepada manusia. Setan membacaan Al-Quran. Bagaimana ini? Setan bisa membaca Al-Quran lebih pintar daripada panjenengan. Artinya Al-Quran itu digunakan untuk apa? Untuk melecehkan agama Allah. Itu, ya. Panjenengan mungkin yang senior mengenal yang namanya ada ilmu kulhu sungsang. Ada yang ingat? Saya yakin ada banyak. Itu kulhu sungsang artinya membaca kul huwallahu ahad dari belakang. Itu. Ini namanya kan pelecehan, pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Itu seperti itu. Ya, apalagi datang kepada dukun atau peramal mengadakan perkara baru yang tadi sudah saya sampaikan, atau bid'ah, riba. Ini juga riba, ya. Riba juga kemungkaran. Kalau kita sebisa mungkin menghindari. Ya, kita tidak bisa menghindari 100% dalam keadaan dunia sekarang ini. Semua perekonomian yang terjadi di masyarakat kita, semuanya sistemnya, hampir semuanya sistemnya ribawi. Ya, itu yang harus kita pahami. Akan kita tidak bisa menghindari, akan tapi kita bisa mengurangi seminimal mungkin. Ya, kalau memang tidak, yang bisa sih orang utang maksudnya. Itu, iya, utang nang banknya ribawi. Ya, Rasulullah menyabda, sing utang, sing ngutangi, sing nyatet dosa kabeh, walaupun sama-sama ridho. Kue sing resmi apa maning sing ora
resmi. Itu dosanya sama saja, cilik ataupun gede pada baik, hanya dampaknya memang berbeda. Kalau perbankan dengan sing istilah bank harian apa ya? itu dampaknya berbeda. Hanya dosanya hampir sama. Semuanya itu sistem ribawi. Ya. Makanya kepada anak-anak dibiasakan, diberi pengertian, ya hidup ini menerima apa adanya. Kalau belum mempunyai ya sabar. Gini betul. Kadang kita orang sabar kepengennya gelis duwe sesuatu sementara duitnya belum cukup. Gitu. Kadang ini yang menjerat kita kepada hal-hal yang sifatnya riba. Zina, minum khamar, tabaruj dan lain sebagainya. Ya, ini semuanya adalah kemungkaran yang telah disepakati sebagai sebuah kemungkaran. Semua orang memahami bahwa ini semuanya yang disampaikan adalah kemungkaran. Hanya orang-orang yang pikirannya nggak normal saja yang mengatakan sihir itu bukan kemungkaran. Sihir, hipnotis, ya, semuanya itu semua kemungkaran. Itu. Semuanya itu adalah kemungkaran. Jangan pernah sekali-kali ikut mencoba-coba. Kalau sudah panjenengan masuk di dalamnya, ya akan membuat akidah kita terlepas. Ini berbahaya untuk kejiwaan kita. Yang berikutnya adalah perkara-perkara yang masih diperselisihkan di antara para ulama, ya, tentang hukum haram ataupun wajibnya. Maka perlu ada perincian. Ini jika permasalahan kemungkaran itu masih khilafiyah, masih terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ini makanya ini hanya yang berhak untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang seperti ini tugasnya para alim ulama. Saya panjenengan tidak berhak untuk ngomong tentang perkara-perkara yang panjenengan sendiri ngerti takoni ora patiamu mudeng. Iya, jangan debat kusir. Ini yang paling sering adalah terkait dengan penentuan hari raya. Ini untuk hal yang kedua. Yang berhak menentukan adalah para ulama. Itu. Ya, para ulama Quran, sunnah, dan ikuti para ulama salafus sholih bagaimana cara mereka menentukan hari raya. Itu jangan mengikuti pendapat manusia. Kita mengikuti Al-Quran, as-sunnah, dan ulama salafus sholih. Itu tidak sembarangan orang, karena perkara-perkara ini banyak diperselisihkan oleh kalangan manusia. Itu. Dan lagi yang lebih kecil lagi sifatnya, misalnya kunut subuh, ya, misalnya itu hal-hal yang masih diperselisihkan. Ini hanya boleh yang menyampaikan atau mengingkari kemungkaran tersebut harus orang-orang yang berilmu. Kalau kita misalnya ada imam kunut subuh, ya ikut saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Paham nggak? Dengan misalnya suatu ketika datang kemana-mana, imamnya menggunakan kunut, ya tinggal ikut saja. Tidak bermasalah, tidak membatalkan sholat. Paham gak? Itu seperti itu. Tidak usah langsung mencegah kemungkaran ke bid'ah ke. Rupanya dengan malah itu. Kecuali yang sudah jelas-jelas, misalnya bid'ahnya jelas, perayaan Maulid, Isra Mi'raj, ini jelas. Ya. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat. Yang ada perbedaan pendapat orang-orang sekarang saja. Karena ulama dari mulai Rasulullah sampai tabi'in sampai imam yang 4 tidak ada yang mengajarkan yang peringatan-peringatan seperti itu. Mereka yang mengada-adakan biarkan saja. Tapi ini juga panjenengan tidak boleh sembarangan berbicara, karena ini juga yang berhak untuk mengatakan seperti ini adalah para ulama. Contoh-contoh hal-hal yang itu. Yang penting panjenengan minimal hatinya itu tidak mengikuti mereka. Contoh misalnya ziarah kubur. Ziarah kubur jelas-jelas dilarang. Ya, Rasulullah itu tidak memperbolehkan orang berziarah kubur dalam rangka beribadah kepada Allah kecuali kepada 3 tempat.
Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Kalau orang-orang yang sekarang ramai lagi berziarah kemana-mana, ya dalam rangka ibadah, itu adalah bid'ah. Itu tidak diperbolehkan sama sekali. Bahkan kita kalau mau ziarah kubur, kita tidak boleh lama-lama. Kita disunahkan untuk berziarah kubur. Tujuannya apa? Mengingat mati, bukan meminta berkah kepada penghuni kubur. Yang terjadi seperti itu. Dan ini segala sesuatu yang sangat semarak. Itu. Ya biarkan saja. Ini juga para ulama yang kalau panjenengan ya kalau ada keluarga ya cukup keluarga ya panjenengan diberi peringatan terhadap hal-hal tersebut. Terkait dengan hal-hal yang tadi diperselisihkan, kalau terkait hal-hal yang menyelisih tadi itu haruslah kita benar-benar untuk mengingkarinya. Kita lanjutkan, ya. Kaidah-kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Syariat adalah pokok dalam menetapkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi harus berpatokan kepada hukum-hukum syariat. Kita harus mengetahui tolok ukur dan timbangannya, ya, karena kebaikan amar ma'ruf dan mungkar itu tolok ukurnya adalah syariat. Kebaikan maupun kemungkaran itu tolok ukurannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kebaikan tolok ukurnya manusia, bukan, apalagi kelompok, apalagi organisasi, tidak, ya. Kebenaran itu tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun yang berkata, apapun organisasinya berkata, kalau mencocoki Al-Quran dan Sunnah berarti benar. Siapapun yang berkata, organisasi apapun, kalau perkataannya, keputusannya menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah berarti tidak benar atau mungkar. Ini yang harus kita pahami. Itu. Ini yang kita semuanya harus pahami. Ya. Terus juga kita harus ketika kita mau beramar ma'ruf nahi mungkar harus mempunyai pengetahuan, berilmu tentang ma'ruf dan mungkar ini. Karena kalau tidak memahami ya repot. Nanti kemungkaran yang disuruh, kema'rufan yang malah disuruh ditinggalkan. Ya, orang-orang yang mengajak kepada perayaan-perayaan bid'ah, mengatasnamakan agama, ini kan berarti mengajak kepada kemungkaran. Mereka menganggap ini kebaikan, ini kan bermasalah. Makanya seorang dai harus memahami, ketika kita menyuruh kepada kebaikan, kita harus mengetahui kebaikan tersebut terlebih dahulu, bahwa itu benar-benar baik atau buruk, tentunya dengan tolak ukur kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, dalam Al-Quran Allah Tabarak wa Ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'an. Ya, katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku. Serulah manusia kepada jalannya Allah di atas basirah, di atas ilmu yang nyata, di atas hujah yang nyata. Saya kata Rasulullah, wa man taba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Itu. Ya. Seruan agama Islam senantiasa di atas basirah, di atas bukti yang nyata. Semuanya bisa dipertanggungjawabkan fid dunya wal akhirah secara ilmiah. Itu. Tidak akan memberatkan umatnya sedikit pun juga. Tapi kalau aturan atau syariat yang dibuat oleh manusia, semuanya pasti akan berdampak, hampir semuanya berdampak buruk. Ya, kalau agama sudah dicampur dengan campur tangan manusia. Itu. Ya, coba panjenengan bayangkan kalau zaman orang-orang yang
merayakan yang namanya setelah kematian, ya, itu semuanya sangat memberatkan. Bahkan mereka yang menjalankan merasa keberatan sebenarnya tahu, akan tapi ya mereka tidak berani untuk mengubah itu semuanya. Ya, selama beberapa hari mereka harus mengeluarkan harta, tenaga, pikiran. Ya angger sing duwe duit, angger sing ora duwe duit. Itu. Padahal itu semuanya tidak akan berarti kalau awalnya mereka tidak punya modal ketika meninggalnya. Arab tidongali wong sewuanana, ya. Kalau meninggalnya tidak punya bekal, ya buat apa? Itu. Lanjut, kita sedikit kita kaidah-kaidahnya, ya. Mendahulukan yang paling penting sebelum penting. Istilahnya apa ya? Kita kita melihat, ya, semuanya permasalahan penting, tapi kita yang paling penting kita lihat dari masing-masing permasalahan yang ada, kita dahulukan yang urgent, ya. Ada bermacam-macam permasalahan, makanya seorang dai, ya, seorang khatib Jumat misalnya harus melihat keadaan masyarakatnya, ya. Melihat yang lagi dibutuhkan pencerahan dalam masyarakat itu permasalahan apa, agar ketika menyampaikan, ya, jamaahnya akan tertarik, ya. Kita misalnya di sini lagi rame terkait terus bicara terkait apa, akhirnya tidak nyambung, akhirnya apa, sing krungu ngantuk. Ya, misalnya, ya, di sebuah masyarakat lagi yang viral itu apa misalnya, ya semestinya seorang dai harus paham itu disampaikan. Itu jangan yang viral lalu berbicara malah yang jauh dari hal-hal yang lagi dibutuhkan penjelasannya oleh masyarakat. Ini penting. Sekali lagi, kita harus mendahulukan yang paling penting sebelum sing penting. Apa maning sing ora penting. Itu dalam hal segala macam hal. Misalnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga misalnya, kita lihat dulu, ya, yang paling penting itu apa, yang apakah itu lebih penting dari yang lainnya. Itu harus dipertimbangkan betul-betul sebelum kita amar ma'ruf nahi mungkar. Itu berlaku baik itu amar ma'ruf maupun nahi mungkar. Berlaku kaidah ini, ya. Prioritaskan yang utama yang diperlukan ketika kita amar ma'ruf. Ya, misalnya dalam sebuah komunitas kita, ya, sebuah masyarakat sholatnya masih tidak betul misalnya, ya, masih banyak gerakannya salah, bacaannya kurang tepat. Itu berarti prioritasnya dibetulkan dulu atau diajari dulu cara sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, gitu. Atau ketika dilihat di tengah masyarakat kok jamaahnya wudunya si koprat-kapret misalnya, ya itu diprioritaskan seperti itu. Atau misalnya di tengah masyarakat masih banyak acara-acara bid'ah, masih suka nyajeni, masih suka banyak nginguni jimat dan sebagainya, itu diutamakan yang itu. Itu maksudnya seperti itu, ya. Begitu juga dalam nahi mungkar seperti itu. Mana ada kemungkaran, mana yang paling utama yang harus dihilangkan terlebih dahulu. Ini harus diperhatikan agar semuanya berfaedah. Yang berikutnya adalah memikirkan maslahat dan mafsadatnya. Maslahat itu adalah manfaat sama saja, mafsadat juga kerusakan yang ditimbulkannya. Itu. Kalau kita menyuruh kepada sesuatu, ya, kita harus melihat tentang maslahat, manfaat, ya, dan mafsadatnya.
akibat daripada kerusakannya. Ya, dalam syariat agama Allah, menghindari mafsadat lebih didahulukan daripada menghadirkan maslahat. Ya. Contoh kaidah ini, misalnya kita sholat di masjid itu manfaatnya memperoleh pahala. Gini betul? Manfaatnya memperoleh pahala. Tapi ketika panjenengan misalnya ke masjid membawa anak kecil, panjenengan boleh mendapatkan manfaat, tapi mafsadatnya menjadi seluruh jamaah tidak bisa khusyuk karena anak kecilnya melayu-melayu. Itu dalam hal seperti ini panjenengan harus mengutamakan tadi, menghindari mafsadat daripada memperoleh manfaat. Itu lebih utama. Artinya lebih baik dia tidak sholat berjamaah, anaknya di bawah. Itu maksudnya. Itu lebih besar pahalanya. Paham gak? Paham betul? Ya seperti itu. Syariat agama Allah seperti itu. Ya, misalnya ada sholat gempa. Lagi gempa, imam itu harus mendahulukan menghindarkan bahaya daripada memperoleh pahala. Artinya dia harus membatalkan sholatnya, menyuruh jamaahnya suruh keluar. Begitu, bukan Allah nggak cuma pasrah baik. Itu tidak boleh. Itu yang diutamakan adalah menghindari mafsadat. Sama dengan ketika panjenengan sholat kebon misalnya, kon ngarepe anak ula. Ya, guna ulah Arab nyatek panjenengannya dibatalkan. Itulah nyentah anu kepengen oleh pahala. Jenenge mati konyol ngomong konyol. Ini harus kita pahami. Yang namanya kaidah yang nomor 2, mempernimbang antara maslahat dan mafsadatnya. Misalnya ada dalam konflik rumah tangga. Ya, misalnya panjenengan angger ngomongi orang kok malah membuat orang tersebut menjadi lari, itu lebih baik orang ngomongi. Seperti itu ya. itu ya, menghindari mafsadat itu lebih dahulukan daripada mendatangkan manfaat, karena manfaatnya belum tentu bermanfaat. Kalau bermanfaat ya bisa menghilangkan mafsadat semuanya. Itu penting. Kita lanjut. Jamaah rahimakumullah, di dalam kaidah-kaidah untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama syarat-syaratnya ya. Karakteristik orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar adalah berilmu. Ini penting ya, untuk senantiasa ketika kita mau ya ilmu ini panjenengan tidak usah ketika saya mengatakan berilmu berarti harus panjenengan menguasai semuanya, tidak. Itu ya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kita amar ma'ruf di lingkungan keluarga ya cukup untuk mengilmui hal-hal yang sifatnya umum di tengah-tengah keluarga kita. Itu maksudnya seperti itu, nggih. Itu yang misalnya kemungkaran kepada anak kita, itu semuanya kan hal-hal yang tidak terlalu sulit. Itu karena masing-masing dari kita itu adalah tanggung jawabnya sendiri sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, panjenengan diberi kemampuan segini, saya diberi kemampuan segitu, ya. Si fulan diberi kemampuan segitu, ya tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuannya. Makanya yang dimaksud berilmu bukan berarti harus menjadi ulama. Artinya paham tadi ya, yang ma'ruf seperti apa, yang mungkar seperti apa dalam lingkup yang dia kuasai. Itu. Yang kedua adalah tadi lemah lembut dan santun. Lemah lembut dalam menyampaikan sebuah perintah kebaikan maupun mencegah kemungkaran adalah harus dengan cara-cara yang sopan, dengan menggunakan bahasa yang benar terlebih dahulu, lembut ya. Itu kalau lembut, wisman dan ora tingkatannya berbeda ya.
lembut itu bukan berarti lemah. Ya, lembut itu juga harus memperhatikan kebenaran. Nyuruh wong ora tau salat, untuk salat misalnya harus dengan lembut. Misalnya contoh dengan sindiran pertama. Jangan mengatakan, "Hei kafir, salat." Itu malah membuat orang lari. Itu harus dengan lembut. Kosi orang wedi mati sih. Contohnya seperti itu. Disampaikan dengan bahasa yang lemah. Tapi ini memang membutuhkan ilmu ya, harus senantiasa disampaikan. Apalagi untuk orang-orang yang terdekat kita ya, kepada anak kita, kepada istri ataupun suami kita juga harus seperti itu. Jangan menggunakan kata-kata yang kasar, baik menyuruh kepada yang ma'ruf maupun mencegah kepada kemungkaran. Dahulukan kata-kata yang membekas, itu kata-kata yang tidak menyakiti perasaan. Ya, kalau kata-kata yang menyakiti perasaan akan timbulnya pertentangan yang terjadi. Lalu berikutnya adalah ini yang paling penting, sabar nggih. Sabar aja sekali dua kali ya. Kita sudah pernah membahas ini surat Luqman ya. Allah tabaraka wa taala terkait sabar ini sudah menyampaikan berkali-kali dalam banyak ayat. Ya, kita juga sudah mempelajari yang namanya sabar itu adalah berapa poin, sabar dalam apa? Sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam apa? Iya, meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. Itu seperti itu. Ya, ini semuanya namanya sabar. Sabar itu bukan berarti wong kok sabar temen diumi meneng bae, bukan. Ya, secara umum sabar dalam kalau kita tidak sabar dalam beribadah, ya sedelah ngedap itu. Ya, kita ingat-ingat sedikit surat Luqman. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya. Allah menceritakan tentang Luqman. Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, hanya seorang yang soleh yang diceritakan oleh Allah dan mengabadikannya dalam sebuah surat Al-Quran. Luqman ini yang nanti akan menurunkan generasi-generasi yang baik. Beliau menasehati anaknya, ya bunayya, hai anak-anakku. Yang pertama dinasehati apa? Aqimis salah. Ini perhatikan ketika para orang-orang saleh menasehati anaknya. Yang pertama dinasehatkan kepada anak-anak kita, dipesankan kepada anak-anak kita, aqimis shalah. Ya, jangan sampai kita punya anak cucu yang tidak menunaikan salat, karena as-salatu ngimaduddin, salat itu tiangnya agama. Ya, ketika kita meninggalkan salat, ya ibarat rumah pasti akan roboh langkah sakane. Itu. Yang berikutnya apa? Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah kepada yang munkar, wanha 'anil munkar. Luqman menasihati kepada anak-anaknya. Kita juga harus menasihati kepada anak-anak kita. Harus di tengah pergaulannya harus. Ya, ketika anak-anak kita bergaul, usahakan ya menjadi anak-anak yang menyuruh kebaikan-kebaikan di tengah komunitasnya dan mencegah kemungkaran di tengah komunitasnya. Lalu yang berikutnya adalah perintah untuk wasbir ala ma asobak. Itu artinya apa? Orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf
dan mencegah kemungkaran, pasti akan banyak menghadapi rintangan, ujian, cobaan, cercaan, hinaan, dan lain-lain sebagainya. Makanya Luqman itu mewasiatkan untuk bersabar. Itu seperti itu. Artinya sabar tadi ya, senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah, senantiasa istiqomah tidak menghindari apa-apa yang dilarang Allah. Dan ketika segala sesuatu yang menimpa kita, pasti ya, kalau kita meniatkan diri kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, terutama di tengah-tengah masyarakat, ya, itu pasti kita akan menghadapi banyak tantangan, banyak ujian, baik hinaan, baik celaan, baik dan sebagainya. Makanya kita harus sabar. Lalu Allah melanjutkan, inna zalika min azmil umur. Yang demikian itu adalah perkara yang utama. Dan ayat yang lain Allah tabarak wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal muddassir, hai orang yang berselimut. Ini ayat yang kedua turun setelah Al-Iqra. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, lalu beberapa hari wahyu tersebut mandek, ya. Rasulullah SAW sangat bingung dening langkah kelanjutane cara ngomongnya. Setelah beberapa hari lama baru turun surat Al-Mudaththir. Ya, hai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah, fa'andir, berilah dia peringatan, warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu fatahhir apa? Sucikanlah. Warrujja fahjur, dan segala macam bentuk kemaksiatan hindarilah. Wala tamnun tastaksir, janganlah kamu memberi karena mengharap balasan. Ini ya, perintah-perintah Allah, kalimatnya sangat luar biasa. Wala tamnun taksir, kamu jangan memberi tapi mengharapkan balasan dunia. Ora penting, Allah pasti akan membalas. Ya. Ketika kita menjalankan segala sesuatu, jangan mengharapkan balasan dari manusia. Itu Allah pasti akan membalas. Karena ini akan mengurangi keikhlasan kita. Ya, wali rabbika fasbir, dalam menjalankan segala perintah Tuhanmu bersabarlah. Gitu. Ini perintah-perintah Allah terkait kesabaran ini. Dalam ayat yang lain yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Itu seperti itu, ya. Kita diperintah oleh Allah untuk memohon tolong, meminta tolong kepada Allah, ya, dengan sabar dan salat. Itu. Sabar artinya terus menerus. Kita misalnya di hari ini, ya, kita diuji dengan lingkungan yang tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Ya kita sabar. Sabar artinya tetap melakukan hal-hal yang membuat lingkungan kita nyaman kembali. Artinya kita harus berusaha, semuanya harus peduli, jangan ada yang tidak peduli. Karena ketika kita semuanya tidak ada yang peduli, ya akan selamanya seperti ini. Ya, orang akan semena-mena untuk berbuat kemungkaran di lingkungan kita. Tidak boleh kita biarkan. Kita wajib berjihad. Itu seperti itu. Ya, wajib bagi kita semuanya. Untuk membuat lingkungan kita aman, itu adalah tugas kita semuanya. Kaum muslimin jangan cuek-cuek lah, bodoh-bodoh. Udah nyong iki sing tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya, itu tanggung jawab kita semuanya. Kita semuanya sudah barang tentu, ya sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah. Sampai di sini dulu.
mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kembali di kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kabaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.